Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keluarga Syafauziatul Ma'wa. Di sini saya akan membahas tentang anti korupsi, yaitu dari kasus korupsi pertama di dunia hingga korupsi terbesar di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan korupsi. Nah, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Biasanya masyarakat menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan yang terlarang, melawan hukum, ilegal dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Nah, kita akan masuk ke korupsi pertama di dunia. Nah, dari nusadaily.com, koruptor pertama di dunia adalah anak buah dari Hammurabi. Korupsi ini dilakukan oleh anak buah Hammurabi, Raja Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi, dalam ini sebelum Masehi saja sudah ada kasus korupsi. Kenapa bisa ketahuan? Karena Raja Hammurabi yang baru naik tahta kekuasaannya waktu itu memerintahkan kepada para gubernur untuk menyelidiki penggelapan yang terjadi yang melibatkan pegawai pemerintahan di bawah Hammurabi. Nah, Hammurabi ini mengancam para pejabat di bawahnya dengan hukuman mati. Ini mengancam yang korupsi. Nah, selanjutnya adalah asal-usul korupsi di Indonesia menurut Jenderal di zaman Soeharto. Nah, dilansir dari merdeka.com, Jenderal zaman Soeharto yaitu Jenderal Sumitro percaya di era kemerdekaan hampir tidak ada kasus korupsi. Nah, usai terjadi gerakan 30 September dan Orde Baru mulai berkuasa, kebijakannya berubah. Kebijakan ekspor nggak lagi dipegang di daerah, melainkan di pusat. Nah, kondisi ini yang menyebabkan perpindahan besar-besaran kantor pusat yang tadinya ada di daerah masing-masing pindah ke Jakarta. Dalam kebijakan awal, perizinan ekspor-impor barang harus dilakukan di Jakarta. Kondisi ini juga membuat sejumlah perusahaan membangun kantor cabang di ibu kota. Namun, pemerintah Orde Baru memutuskan mengubah sistem perpajakan di mana perhitungan pajak ditentukan sepenuhnya oleh pusat. Nah, dengan demikian, kalau di daerah perhitungannya dilakukan berdasarkan realita ekspor, berdasarkan hasil nyata, setelah kantor eksportir Tangkawang tersebut dipindahkan di Jakarta, perhitungannya cuma berdasarkan angka-angka yang ada di kertas. Nah, yaitu fiktif, ungkap Sumitro dalam bukunya. Nah, bukunya ini berjudul Sumitro dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkop Kamtip yang ditulis oleh Ramadan FK, terbitan dari Pustaka Sinar Harapan tahun 1994. Nah, itulah yang menjadi awal mula korupsi menurut Jenderal Sumitro, di mana kebijakan yang sebelumnya didasarkan kepada daerah masing-masing diubah dengan cara sentralistik, dan kondisi itu menyebabkan terjadinya kong kali kong nih antara pengusaha dan birokrat agar cepat merealisasikan permintaan mereka. Nah, selanjutnya adalah korupsi terbesar di Indonesia. Menurut Liputan 6, kasus Asabri yang jadi korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nah, ini dari dari Kejaksaan Agung yang lagi nanganin kasus-kasus dugaan korupsi yaitu dari PT Asabri ini. Nggak tanggung-tanggung korupsi yang dilakukan dari PT Asabri ini ditaksir mencapai 23,7 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa kasus yang ditangani ini menjadi skandal kasus korupsi terbesar di Indonesia, dan Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri ini. 2 diantaranya adalah merupakan mantan dirut
dari Asabri, yaitu Adam Rahmat Damiri dan Sony Wijaya. Dia menyebutkan jika dari tahun 2012 hingga 2016, Direktur Utama Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri ini bersepakat dengan pihak luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Pihak yang dimaksud adalah Heru Dwi Dayat, Beni Joko Saputro dan Lukman Purnomosidi ini untuk membeli dan menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham yang dimiliki oleh Heru, Beni, dan Lukman ini dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah baik-baik saja. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan kembali dan dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan dengan direksi Asabri sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman serta merugikan Asabri karena Asabri menjual saham-saham portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 hingga 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Nah, ini adalah daftar dari negara yang paling korup hingga negara yang paling bersih dari korupsi. Nah, berdasarkan liputan 6, berdasarkan liputan 6 2020, negara paling korup itu yang pertama adalah Somalia, yang kedua adalah Sudan Selatan, yang ketiga adalah Suriah, yang keempat adalah Yaman, yang kelima adalah Venezuela, Sudan, Afghanistan, dan Guinea Ekuatorial. Nah, ini ada banyak yang kelima karena dia memiliki poin yang sama. Nah, negara yang paling bersih dari korupsi itu ada Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Nah, yang tadi kita bahas adalah korupsi-korupsi yang besar. Nah, di sini ada loh korupsi-korupsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kayak meminjam sesuatu tanpa izin, menduduki bangku prioritas saat kita bukan prioritas dan ada yang lebih prioritas, lalu ada yang melebihkan harga suatu barang saat meminta uang untuk membeli sesuatu, dan yang keempat, menyogok atau menyuap agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kelima adalah copy-paste pekerjaan orang lain tanpa sumber. Yang keenam, sering terlambat dan menunda waktu. Nah, selanjutnya adalah untuk menghindari korupsi-korupsi tadi, kita harus menanamkan sifat anti korupsi ke dalam diri kita. Nah, yang pertama itu sifat anti korupsi adalah berkata jujur dan tidak berbohong terhadap siapapun. Yang kedua, kita harus tegas dalam menghadapi kecurangan. Yang keempat, bertanggung jawab pada kewajiban yang sudah diberikan. Dan yang keempat adalah mengelola waktu dengan baik. Nah, kesimpulannya, korupsi sudah terjadi dari zaman sebelum Masehi. Bentuk korupsi tidak hanya menyalahgunakan penggelapan uang saja, tetapi suap penyuap, pemerasan, kecurangan juga merupakan tindakan pidana korupsi. Korupsi terjadi di seluruh belahan dunia, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari juga ada yang termasuk dari kegiatan tindak korupsi. Untuk memerangi korupsi, kita harus menanamkan sifat anti korupsi sedari dini. Ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.